negara, ya. Begitupun negara, ciri negara tersebut tidak dimiliki oleh negara lain. Tanda-tanda dari negara tersebut tidak dimiliki daripada negara lain. Kemudian yang mana itu nasional? Nasional berasal dari bahasa Inggris juga, national, ya, yang diartikan sebagai kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dan merupakan sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Ya, jadi yang dikatakan nasional itu tidak hanya memiliki kesamaan terhadap sifat fisiknya, tetapi juga memiliki kesamaan terhadap sifat non fisiknya. Ya, misalnya Indonesia dari sifat fisiknya, budaya kita sama. Ya, kita punya yang namanya suatu konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ya itu adalah dari segi fisik kita. Ya. Sedangkan dari segi non fisik kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yang dimana tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian daripada itu sampai seterusnya dan seterusnya, ya, sampai kepada mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dikatakan cita-cita dan tujuan bersama. Ya. Jadi ini perbedaan identitas dan ini perbedaan nasional. Kita lihat sekarang, kalau seperti itu, apa kesimpulan pengertian daripada identitas nasional tersebut? Bahwa identitas nasional itu adalah jati diri suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan melahirkan tindakan secara kolektif, ya, yang membedakan dengan yang lainnya. Itulah identitas nasional. Ya. Tadi pengertian dari segi katanya, ya, apa itu pengertian identitas dan apa itu pengertian nasional. Dan jika kita gabungkan, pengertian identitas nasional itu adalah jati diri suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas. Jadi masyarakatnya memiliki ciri khas. Apa misalnya ciri khasnya masyarakat Indonesia? Misalnya salah satu ciri khas masyarakat Indonesia misalnya agamais. Salah satu ciri khas masyarakat Indonesia misalnya harmonis terhadap orang, ya, santun misalnya. Itu ciri khas masyarakat Indonesia misalnya. Dan melahirkan tindakan secara kolektif, ya. Maksudnya bahwa tindakan yang dibuat ini adalah tindakan untuk kepentingan bersama. Tindakan yang dibuat ini itu untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang dikatakan secara kolektif. Secara kolektif itu secara keseluruhan, ya, yang dikatakan kolektif, yang membedakan dengan yang lainnya. Nanti akan saya share materi ini di kelas kalam. Ini parameter, ya. Ini adik-adik bisa baca. Ini tidak terlalu penting untuk saya jelaskan. Parameter itu adalah ukuran, ya. Misalnya, kalau misalnya saya kasih contoh, Dedi Ardiansyah mendapatkan nilai 10 misalnya, ya. Apa parameternya? Apa ukurannya sehingga Dedi Ardiansyah dapat mendapatkan nilai 10? Itu yang dikatakan parameter. Ya, parameter itu adalah ukuran. Ukuran suatu hal untuk kita katakan baik, atau ukuran suatu hal untuk kita katakan kurang baik, atau ukuran suatu hal untuk kita mengatakan itu tidak baik. Nah, sekarang kita melihat bagaimana indikator identitas nasional. Yang pertama, pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, termasuk adat istiadat dan kebiasaan. Ya, ini yang pertama. Ya. Jadi kalau kita katakan Indonesia memiliki beribu adat istiadat dan kebiasaan yang ada di Indonesia. Ya. Akan tetapi tidak ada yang sama adat istiadat dan kebiasaan itu yang ada di negara lain. Ya. Ada yang mirip tetapi tidak sama. Ya. Kalau di sama tidak ada, ya. Adat istiadat dan kebiasaan di negara lain tidak bisa, di Indonesia tidak bisa dicontohkan di negara lain. Sekali lagi saya katakan boleh ada kemiripan, ya. Bisa saja ada yang mirip,
Kenapa ada yang mirip? Mungkin saja karena kita tetangga, ya, misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam, bisa saja kita punya adat istiadat atau kebiasaan yang mirip, akan tetapi tidak sama. Ya, kemudian yang kedua, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, ya, termasuk apa itu bendera. Ya, tidak ada di negara ini, tidak ada di negara lain yang menggunakan bendera merah putih sebagai bendera negaranya. Tidak ada di negara ini yang menggunakan, tidak ada di negara lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatunya, sebagai bahasa nasionalnya. Ya, tidak ada di negara lain menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negaranya. Ya, inilah yang dikatakan indikator identitas nasional. Yang ketiga, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, misalnya bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Di negara lain juga tidak memiliki istana presiden selayaknya model istana presiden di Indonesia misalnya. Ya, setiap negara punya model istananya tersendiri. Tidak ada yang memiliki istana presiden yang seperti kita. Meskipun di Amerika Serikat juga ada gedung putih, tapi tidak seperti ini modelnya. Ya, itu yang dikatakan, sekali lagi, itu yang dikatakan identitas nasional. Dan yang keempat, tujuan yang dicapai suatu bangsa. Ya, termasuk budayanya yang unggul, ya, prestasi di bidang tertentu. Ya. Misalnya, sampai saat ini Indonesia masih lebih unggul di bidang pertanian misalnya. Ya. Indonesia masih lebih unggul di bidang sumber daya alam kelautannya, ya, tetapi yang menjadi masalah belum bisa dikelola sendiri oleh Indonesia. Ya. Indonesia masih unggul di dalam sumber daya alamnya, ya, baik itu tambang, baik itu batu bara dan selebihnya. Tetapi sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan, ya, belum bisa dikelola oleh Indonesia itu sendiri. Ya, artinya kita masih membutuhkan tenaga asing. Kita masih membutuhkan bantuan-bantuan negara lain untuk mengelola ini semua. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat apa indikator Indonesia. Apa identitas nasional Indonesia? Yang tadi saya katakan, ya, sudah jelaskan. Yang pertama, bahasa nasional kita bahasa Indonesia, ya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Sumpah Pemuda, ya. Adik-adik ingat kembali sejarah Sumpah Pemuda, di situ ada pernyataan bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada bendera negara, yang saya tadi katakan bahwa tidak ada negara di dunia ini menggunakan merah putih. Meski ada, akan tetapi ada negara, ya, ada negara yang punya merah putih, tetapi tidak merah putih polos sama yang kita punya. Dia menggunakan lambang-lambang tertentu, ya. Ada seperti model-model bintangnya. Nah, kemudian yang ketiga, lagu kebangsaan. Saya tidak, sampai saat ini saya belum pernah mendengar bahwa ada negara lain yang menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hanya Indonesia. Ya. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya, lambang negara. Lambang negara itu Garuda Pancasila. Ya, Garuda ini, burung Garuda ini lambang negara kita. Saya sampai saat ini juga saya belum pernah mendengar bahwa ada negara yang menggunakan lambang negaranya itu Garuda. Ya. Kemudian semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ini harus adik-adik pegang bahwa konsep semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, ya, tetapi tetap satu. Ya. Apa artinya? Bahwa yang mengaku orang Indonesia, yang mengaku anak bangsa Indonesia harus mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh membedakan, ya. Kita tidak boleh berkelompok-kelompok di dalam masyarakat. Kita tidak boleh berkelompok-kelompok di dalam berteman. Siapapun itu kita harus berteman, ya. Apalagi orang Indonesia. Kenapa? Karena dari Sabang sampai Merauke itu adalah Indonesia. Ya. Karena kita orang Indonesia, jangan mengatakan saya orang Sumatera, misalnya, ya. Saya tidak mau berteman dengan orang Kalimantan. Saya tidak mau berteman dengan orang Sulawesi. Saya tidak mau berteman dengan orang Papua. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita adalah Indonesia. Ya. Bukankah Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi itu Indonesia? Kenapa kita harus mengedepankan yang namanya
kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, kenapa kita harus mengedepankan? Jangan bergabung dengan itu karena itu beda budaya. Jangan bergabung dengan itu karena warna kulit dia berbeda. Tidak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita harus mengingat bahwa semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang selanjutnya dasar falsafah negara. Ya, filosofis Grondslag orang Belanda mengatakan, yaitu adalah Pancasila. Nah, ini dasar falsafah negara kita. Selanjutnya konstitusi negara. Ya, konstitusi negara itu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, akan tetapi di dalam kalau kita berbicara tentang teori hukum, Undang-Undang Dasar itu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan Grondslag, ya. Sorry, bukan Grondnorm, bukan norma tertinggi. Sebenarnya Grondnorm di Indonesia itu adalah konvensi atau yang biasa dikenal hukum yang tidak dikodifikasikan atau dikenal sebagai living law atau volkgeist yang diadopsi ke dalam hukum adat. Jadi Undang-Undang Dasar itu kalau kita belajar di dalam Ketatanegaraan Indonesia, ya, menurut teori Stupenbau teori itu konstitusi bukan hukum yang tertinggi di Indonesia. Ya. Akan tetapi karena Indonesia menerapkan negara hukum, ya, Indonesia menerapkan depositivisme hukum, ya, hukum yang positif, maka Undang-Undang Dasarlah dijadikan sebagai dasar hukum negara. Ya, kemudian ada namanya bentuk negara. Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Adik-adik perlu ketahui apa perbedaan kesatuan dan persatuan. Ya. Nah, kita tidak dikatakan Negara Persatuan Republik Indonesia, akan tetapi kita dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa perbedaan kesatuan dengan persatuan? Kalau kesatuan itu adalah gabungan daripada beberapa kelompok-kelompok untuk tujuan yang sama. Itu kalau kesatuan. Sedangkan kalau persatuan itu adalah adanya kelompok-kelompok, ya, adanya kelompok-kelompok tertentu, ya, adanya kelompok-kelompok tertentu dengan tujuannya yang berbeda. Itu kalau kesatuan. Ya. Makanya negara kita tidak dikatakan negara persatuan, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, makanya saya tadi katakan dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia. Ya. Tidak boleh ada kepentingan. Tidak boleh ada kepentingan di atas selain kepentingan bangsa. Tidak boleh ada kepentingan di atas selain kepentingan negara. Kita berbicara tentang kepentingan negara. Kita berbicara tentang kepentingan Republik Indonesia. Secara teori, ya. Secara teori seperti itu. Kemudian yang terakhir, bahwa konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Bahwa Indonesia dikenal sebagai konsep wawasan Nusantara. Kenapa demikian? Karena salah satu indikator kita adalah negara, ya, kita adalah negara yang terdiri atas beberapa pulau-pulau besar, ya, yang terdiri atas konsepnya wawasan Nusantara tersebut. Ya, seperti itu. Tentang identitas nasional, ya. Ini materi tentang identitas nasionalnya. Kalau ada pertanyaan kepada adik-adik, ya, ada yang mau kita diskusikan, saya persilahkan. Kalau ada yang belum dipahami, ada yang belum atau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan. Silakan. Ketua tingkat sudah hadir. Ya, saya mengingatkan untuk setiap session, setiap pertemuan, silakan absen di kalam, ya. Anda wajib untuk absen di kalam dan sangat diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan ketika itu kita menggunakan Zoom meeting. Kenapa? Karena kalau Zoom meeting itu, ya, atau perkuliahan melalui Zoom ini, itu berarti saya melakukan absen 2 kali. Ya. Kalau Anda cuma absen di kalam, tidak hadir di Zoom, berarti itu terindikasi Anda tidak hadir di perkuliahan yang sedang berlangsung. Silahkan, kalau ada yang mau kita diskusikan.
Saya Pak. Ya, Fikri. silakan Fikri. Ini Tadi kan Bapak terus yang bertanya per harinya. Silakan Fikri. kan tadi kan Bapak bilang bahwa tidak ada negara satupun yang menggunakan bendera Indonesia. Adapun dia tidak merah polos seperti kan contohnya di Singapura. Saya ambil kasus di sini Monaco. Pada saat Indonesia merdeka dan menentukan benderanya adalah bendera merah putih, kan diprotes oleh Monaco karena benderanya sama. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan Bapak, sedangkan Bapak tadi bilang tidak ada yang sama, sedangkan Monaco memprotes bendera itu karena warnanya sama. Bagaimana itu, Pak? Iya, oke, baik, bagus sekali pertanyaannya Fikri. Ya, secara kasat mata kita bisa menyatakan bahwa benderanya sama. Ya, kenapa? Karena mungkin dari segi warnanya yang sama. Ya, akan tetapi ketika kita melihat detailnya ada perbedaan. Ya, baik dari segi warnanya dan dari segi warna merahnya maksudnya ya, warna merah dan warna putihnya itu ada sedikit perbedaan ya di negara kedua ini ya, baik negara Indonesia maupun negara yang bersangkutan itu ada perbedaan. Yang kedua juga terletak kepada bentuknya ya, terletak kepada lebar daripada bendera ini. Itu juga berbeda ya. Ukuran bendera pusaka kita yang asli yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ya, itu juga berbeda dengan yang punyanya negara yang lain tersebut, sehingga pada waktu itu terus diterima ya. Pada waktu itu diterima bahwa bendera merah putih yang miliknya Indonesia itu tidak sama dengan negara lain. Inilah yang dikatakan identitasnya, Dinda ya. Jadi makanya saya tadi mengatakan meskipun mirip tetapi tidak sama. Ada kemiripan, memang ada kemiripan. Kenapa ada kemiripan? Yang pertama boleh jadi karena kita negara tetangga. Ya, pasti tidak ada kemiripan. Malaysia misalnya, di mana Malaysia lebih mengedepankan budaya Melayu, ya itu bisa diadopsi di Sumatera, di Kalimantan, ya di sana di Kalimantan juga ada yang Melayu-Melayuan, ya di daerah sana. Kenapa demikian? Kenapa mirip? Tetapi saya katakan mirip, bisa saja mirip, tetapi tidak sama. Itu tadi karena yang pertama bisa saja karena kita berdekatan atau negara tetangga. Yang kedua, kenapa mirip tetapi tidak sama? Karena bisa saja kita adalah negara yang sama-sama dari bekas jajahan negara yang sama. Ya. Otomatis nilai-nilai yang teradopsi itu sama dengan nilai-nilai yang teradopsi oleh negara yang baru merdeka. Ya, seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya Fikri. Seperti itu Fikri. Iya, Pak. Ya. Yang lain? Yang lain ada yang mau kita diskusikan yang lain lagi? Silakan kalau masih ada yang kita diskusikan. Ini jangan Fikri terus di setiap pertemuannya. Ya, silakan yang lain. Sebentar, saya akan upload Zoom meeting ini dan masukkan ke dalam YouTube, akun YouTube. Silakan adik-adik untuk memperhatikan video yang di YouTube-nya dan saya akan sematkan tugas. Ya. Ada soal yang harus adik-adik jawab, dikirim dan dikerjakan melalui kolom komentar di YouTube. Ya. Ini adalah, kalau saya tidak salah, ini tugas pertama untuk adik-adik. Untuk itu silahkan dikerja. Ya. Silahkan dikerjakan tugasnya, baca baik-baik syarat-syarat dalam mengerjakan tugasnya, supaya adik-adik punya nilai untuk tugas. Ya, kalau saya tidak salah di kelas ini baru 1 kali pemberian tugas. Ini tugas pertama. Ya, supaya saya juga bisa memberikan penilaian lebih kepada adik-adik. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau masih ada yang lain mau kita diskusikan? Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu hari ini pertemuan kita. Ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi
tentang identitas nasional lanjutan. Ya, jadi identitas nasional ada 2 materinya. Minggu depan kita selesaikan materi identitas nasional tersebut. Oke, ya, saya sampaikan untuk semua yang belum aktifkan kamera dan tidak bermasalah di jaringan atau bermasalah dengan faktor lain, silakan. Saya mau screenshot dulu. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan untuk adik-adikku semua, terima kasih ketua kelas, terima kasih Fikri yang sudah memberikan pertanyaan, kita berdiskusi. Saya sampaikan kepada semua terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertemu dalam Zoom meeting ini dalam keadaan yang sehat walafiat sama dengan hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.